Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Ismail, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi PDI Perjuangan. Secara kebetulan saya anggota fraksi PDI Perjuangan dan bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang. Mau tahu kegiatan saya? Yuk ikutin. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Mas Bro. Oh. Ya, gimana Pak Ketua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Waduh, gimana kabar? Silakan duduk, Bro. Ya. Wah, luar biasa. Billboard besar dan kemudian saya baca-baca berita nih di Tribun Tangerang ada tulisan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang meraih penghargaan Asia Visioner Leaders of Indonesia. Gimana ceritanya nih, luar biasa itu, nggak semuanya nih pimpinan legislatif atau anggota dewan bisa mendapat penghargaan seperti itu. Ya, tadi Mas Pro lewat. Iya, di depan itu. Ini ada beritanya juga di Tribun Tangerang nih. Iya. Ya, berkat dukungan, kemudian kita di ini masyarakat. Ya, dukungan semua pihak lah. Akhirnya kemarin kebetulan bulan Desember itu kita diundang sama Asian Media Seven Media Asia. Tiba-tiba memunculkan penghargaan itu, Mas Bro. Penghargaan itu. Iya. Biasa berapa tokoh tuh yang mendapat penghargaan pemimpin visioner lah? Kebetulan kemarin kalau ya ada 5 atau sampai 7 untuk beberapa pimpinan ya. Kalau untuk di DPRD ada 2. DPRD ada 2? Ada 2. Dari Tangerang, Ketua DPRD Tangerang dan satu lagi? Sama dari Sidoarjo kalau nggak salah. Sidoarjo ya? Iya, ini Sobat Warta Kota, jadi buat terutama warga Tangerang harus bangga nih punya pimpinan yang mendapat penghargaan tingkat dunia nih. Tapi bukan berarti Pak Khalid ini langsung tiba-tiba jadi ketua dewan. Saya dengar, kalau saya baca cerita-ceritanya, Pak Khalid penuh perjuangan juga deh. Dulu bahkan pernah jadi sopir angkot, ya, betul. Pernah jadi pedagang asongan, ya, dan segala macam bergelut dengan kehidupan. Bisa ceritain ini? Wah, ini Mas Bro bisa aja nih, ngupingnya bisa ini. Itu bagian dari narasi, Mas Bro. Iya. Bagian dari cerita lah, bahwa ternyata narasi itu ada sebuah karya. Jadi panjang kalau narasi sebelum menuju satu dudukan ini kan ada ceritanya. Nah, cerita jadi dulu itu untuk meraih pendidikan karena memang harus ditunjang dengan biaya yang cukup. Akhirnya ya sudah, saya yang penting harus bisa mendapatkan ijazah sarjana apapun caranya. Nah, satu-satunya keahlian waktu itu saya nyupir, Mas. Makanya nyupir angkot saya. Di Tangerang? Di Tangerang. Jurusan mana tuh? Angkot daerah mana tuh? Sampai sekarang masih ada, Mas. Angkotnya belum dihapus di rute DLAJ di Dinas Perhubungan masih ada. Namanya R11. Jurusan Karawaci, Cikokol, Pasaranyar. Iya. Berapa lama tuh sopir angkot dulu? Lumayan, kurang lebih sekitar 3,5 tahun sampai 4 tahun lah. 3 tahun sampai 4 tahun karena memang seusia masa kuliah aja itu. Oh, iya. Jadi membiayai kuliah dari
sopir angkot dari lah supir ya. angkot ya. Ini bukan dibayar orang tuanya nih, udah mandiri sejak masih kuliah nih. Iya. Jadi buat anak muda nih, sobat Warta Kota perlu dicontoh nih, ya kan? Dan terus kemudian jualan pakai gerobak segala macam itu gimana tuh? Kalau jualan asongan itu kan temporer lah ya. Temporer di mana kalau ada kegiatan kerumunan apa ya tadi itu, gitu kan. Nah terus akhirnya berujung ke itu apa namanya bikin apa itu UMKM waktu itu ada tempat yang memang sebelum maraknya retail modern itu. Sebelum maraknya retail modern, sebelum Alfamart, Indomart rame, kita bikin namanya Warung Kuningan. Nah, Warung Kuningan ternyata luar biasa itu, Mas. Warung Kuningan itu kita bisa mempekerjakan 6 orang, gitu kan. Kemudian kita juga bisa melayani masyarakat secara tradisional, gitu. Lumayan dan ternyata hasilnya juga satu itu bisa kayak punya kontrakan 10 pintu itu. Wah, luar biasa. Artinya selain kita mendapatkan income ya pendapatan juga kita bisa membantu orang lain betul, ya. Betul. Iya. Dan ini mungkin saya lihat kan di pinnya ada pin Pak Karno nih. Saya baca juga di tulisan Pak Khalid ini ada salah satu ucapan Pak Karno yang menjadi filosofi hidupnya. Jadi kalau bunga mawar itu tidak perlu diceritakan wanginya, orang sudah tahu wanginya. Kira-kira apa tuh maksudnya itu? Oh iya, jadi saya ingat betul tuh di setiap itu ada filosofi yang sering diucapkan oleh Bung Karno. Bunga mawar itu tidak akan mempropagandakan kewangiannya. Jadi wanginya bunga mawar yang akan mencium dan mengatakan wangi itu orang yang lewat dan menciumnya, Mas. Iya. Ya. Jadi bukan bunga mawar sendiri yang mempropagandakan. Iya. Maka ketika saya lewat tuh pasti ini wangi bunga apa ini? Oh, wangi bunga mawar. Iya. Artinya kebaikan itu gak mesti harus di gembar-gemborkan. Orang lain yang akan menilai dan merasakan. Orang lain yang akan menilai dan merasakan. Nah, ini juga di ajaran agama juga nggak boleh ria istilahnya. Betul. Jadi apa filosofi hidup Pak Khalid ini sekarang beliau sudah mulai merasakan sebagai ketika pada pemilu 2019 beliau adalah caleg yang paling banyak dicoblos langsung. Ada 12.000 ya? Ada sekitar 12.000. Sekitar 12.000. Paling banyak jangan-jangan itu ya? Kedua ya? Kedua. Di Ada Tangerang? Di Tangerang ya. Tangerang. Tidak banyak orang yang bisa langsung dicoblos oleh 12.000 dan itu pertama kali menjadi anggota dewan loh ya? Betul. Di DPRD Tangerang. Betul Mas Bro. Jadi baru masuk dan terpilih di 2019. Gitu. Nah, tentu tadi sudah melihat Sobat Warta Kota beberapa aktivitas beliau itu hanya sebagian kecil saja ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang aktivitas beliau di DPRD Kabupaten Tangerang apa saja dan apa saja yang sudah dilakukan oleh DPRD Tangerang sebagai lembaga perwakilan dalam menyalurkan aspirasi dan ikut melakukan pengawasan serta mensejahterakan warga di Kabupaten Tangerang. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lengkap setelah ini. Acara besok. Pak Ketua, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjuangan Pak Ketua untuk sampai duduk di lembaga legislatif. Nah, kita pengen tahu juga nih selama periode Pak Ketua ini apa saja yang sudah dilakukan yang di DPRD Kabupaten Tangerang yang untuk kesejahteraan rakyat, Pak Ketua. Iya. Karena memang kemarin itu kita kena COVID ya. Itu luar biasa, Mas. Iya, 2 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ini. Tapi alhamdulillah dengan kita melakukan
pressure terhadap bagaimana pengendalian terhadap PPKM, kemudian ekonominya ini luar biasa sehingga bisa menekan dampak kan ekonominya. Maka langsung kita ada dengan Pak Bupati, Forkopimda itu kejar gimana antisipasi terkait dengan ekonominya. Nah, alhamdulillah terus akhirnya penanganan dampak dari kesehatannya, kemudian ekonominya, ya kurang lebih sekitar 3-6 bulan ini alhamdulillah Kabupaten Tangerang sudah stabil. Stabil ya. Stabil. Padahal kan banyak pabrik-pabrik ya, kita tahu pasti kan banyak korban-korban pemutusan kerja juga di sini ya. Nah, ini luar biasa nih karena memang pas begitu kita melakukan percepatan dalam proses penganggaran, percepatan dalam proses penurunan realisasi anggaran, ini ternyata luar biasa itu. Luar biasa sekali. Yang sakit tertanganin cepat, kemudian yang dampak ekonomi karena nggak boleh berkerumun, nggak aktivitas. Nah, kita langsung ada namanya program Sibamas tuh. Apa tuh Sibamas? Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memang terkena dampak. Oke. Kan Dewan itu biasanya kan menggodok aturan tuh untuk mensupport kegiatan di eksekutif ya Bupati. Aturan yang sudah dibuat oleh DPRD itu apa nih untuk mendukung kegiatan? Kurang lebih itu sekitar ada 12 yang perda sudah ya. Kemudian kalau ditambah sekarang ini tambah 4 ya sekitar 16 ya yang sedang mau dibahas. Nah, ini dari 12 regulasi itu yang paling kita terfokuskan itu perlindungan terhadap ruang terbuka hijau, kemudian pemberdayaan ekonomi UMKM. Ini luar biasa. Termasuk penataan retail. Oh, retail ya. Retail, betul. Untuk konkretnya apa tuh? Misalnya untuk UMKM dulu nih, karena kan Pak Ketua kan punya pengalaman juga kan. Betul, secara real nih. Iya. Membina UMKM. Karena gini Mas Bro, kalau untuk pembinaan UMKM itu pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap keberlangsungan mereka. Maka ada regulasi yang kita kaitkan dengan perlindungan dan pengembangan. Bagaimana agar tidak tergerus dengan era globalisasi, maka perlu kita protek. Itu yang kita perlindungan. Kemudian bagaimana bukan hanya sebatas kita lindungi, itu bagaimana bisa berkembang. Nah, itu tadi, maka ada 2. Nah, ketika UMKM ini sudah kita lakukan pemberdayaan melalui kebijakan budgeting anggarannya, baru kita bagaimana agar tidak sia-sia itu anggaran. Karena dalam rumus ekonomi itu ada produksi, pasti ada tadi ada penjualan. Kalau kita cuma produksi, begitu. Jadi supply demand ini kan penting dalam hubungan ekonomi kan. Nah, kita bisa memproduksi, mesti harus pandai memasarkan. Nah, kita siapkan ada namanya Perda Retail. Oh, Perda Retail. Nah, jadi perpaduan antara pedagang tradisional dan modern. Nah, perda kan sekarang dengan era digital ini kan perpaduan, Mas Bro. Jadi kadang-kadang kan mereka yang tergerus oleh modernisasi, digitalisasi, pasar-pasar warung-warung yang tradisional nih. Karena sekarang kan transaksi aja udah nggak lagi bawa uang kan. Online lah ya. Di online, digital itu Mas. Itu yang ini, dan ini kan sekarang sudah mulai ini. Nah, disitulah pembahasan tentang pengaturan jarak, kemudian masuknya produk-produk kearifan lokal yang sudah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, itu kan. Nah, ini jadi masuknya itu ke arah sana nanti. Artinya juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan retail besar yang ada di Kabupaten Tangerang ya. Betul. Supaya juga dia mau katakanlah memasarkan produk-produk yang lokal tadi. Dan itu mesti harus bunyi. 20% dari produk lokal itu yang mesti harus. Itu yang dihasilkan lewat peraturan daerah itu ya. Betul. Sehingga dikunci ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Tangerang ini mau nggak mau harus menjual minimal 20% dari produk. Jadi tadi ketika UMKM-nya sudah dihidupkan, didukung dengan berbagai kebijakan, cara menjualnya pun harus di-backup dan diarahkan. Iya. Karena minimal paling tidak kan dari sekian persen tukin
dari ASN yang ada di Kabupaten Tangerang bisa dibelanjakan di situ. Ini cukup membantu sekali. Oh, juga ada kebijakan dari mungkin Pak Bupati dan Dewan ya, supaya para PNS di Kabupaten Tangerang juga belajarlah produk lokal kan, betul, gitu, supaya ekonominya muter ya. Itu. Iya itu, jadi muter ya tadi dari kita untuk kitanya kan itu luar biasa itu. Mandiri di bidang ekonomi kalau kata Pak Karno itu ya. Berdikari. Berdikari ya. Itu berdikari di ekonomi, ya. Terus berdaulat di bidang politik gitu. Luar biasa ya. Ya. Dan itu sudah terjadi di Tangerang ya, paling tidak ini bisa membantu UMKM atau ekonomi rakyat lah kebanyakan yang memang terdampak COVID kemarin ya Pak. Berdampak karena ya berdampaknya luar biasa karena tadi di satu sisi karena kawasan industri, perdagangan yang tingkat populasi penduduknya cukup tinggi, tingkat kerumunannya cukup tinggi, dan dari sektor itu cukup membantu dalam pendapatan daerah kan gitu. Sekarang trennya sudah mulai naik ya? Sudah mulai naik dan alhamdulillah cukup cuman ya kurang lebih 2021, 2022 itu sudah naik dari 6,2 jadi naik 7,1. Walaupun yang terserap ini sekitar 98% lah dari 7,2 triliun itu. 7,2 triliun ya. Iya. Apalagi nih kira-kira kegiatan Dewan yang sudah dilakukan nih pada periode Pak Khalid? Ya, insya Allah saya dengan dengan pimpinan DPRD dan fraksi PDI Perjuangan juga sedang melihat potensi yang terlebih kepada kearifan lokal yang memang ini Mas Bro, kita kebutuhan lebaran, kebutuhan kadang-kadang di tahun baru, kemudian ini kan banyak kalau di Bali itu ada satu pohon yang ada beberapa pohon yang dijadikan sebagai alat ritual. Kan itu tadi pemakaiannya cukup tinggi, tapi pertanyaannya masih bisa dikembangbiakan atau tidak. Kemudian bagaimana karena pemakaian cukup tinggi kan semakin dipakai semakin habis kan begitu. Maka mesti harus ada terobosan dari pemerintah. Nah, termasuk di Kabupaten Tangerang juga sama, melihat bahwa pertama kebutuhan tentang janur untuk pembuatan ketupat. Insya Allah untuk warga Kabupaten Tangerang hampir semuanya doyan ketupat. Cuman bahan bakunya dari janur. Nah, sementara kita tidak melindungi pohon kelapa, tidak diharuskan. Nah, ini rencana kita mau mengarah ke sana, memprotek tanaman-tanaman yang berpotensi untuk musnah. Gitu kan, untuk musnah. Maka akan dibuatkan semacam perda atau apa tuh? Ya, kita akan coba ke arah sana, tapi dengan berbagai macam ini ya. Nanti kita akan coba lihat lagi mana nih kira-kira kebutuhan pohon ya. Iya, betul. Kebutuhan pohon yang memang dibutuhkan dan dipakai oleh masyarakat Kabupaten Tangerang secara rutin. Kan itu harus kita lindungi itu Mas Bro. Perlu kita lindungi dan insya Allah kita akan lakukan terobosan. Menarik nih kalau bisa direalisasikan peraturan daerah untuk mengatur tentang bagaimana kembali menanam pohon kelapa ya. Karena pohon kelapa itu kan tidak hanya dimanfaatkan daunnya, untuk janurnya, untuk ketupat tadi kan, tapi juga untuk buah kelapanya, pohonnya sendiri, pelepahnya dan segala macam. Nah, mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang akan dibuat nih, terobosan-terobosan yang dilakukan di era Pak Khalid sebagai Ketua DPRD. Bagaimana masyarakat sudah mulai terbuka dan menerima serta berbaur dan beradaptasi dengan teknologi. Ini yang terpenting karena ada beberapa sektor yang masih tadi. Sektor pendidikan betul, tapi fasilitas harus kita penuhi. Karena hampir kebanyakan di dunia pendidikan ada yang dikeluhkan dengan infrastruktur bangunan, tapi lebih penting adalah bagaimana siswa itu bisa paham, mengerti secara digital dan bisa tadi. Nah, makanya ada perpaduan tentang beradaptasi dengan digital, mampu mengelola digital dan mampu menghasilkan ekonomi secara digital. Nah, ini yang akhirnya kita akan coba tadi sosialisasikan kepada masyarakat dan butuh regulasi yang pas. Saya dengar di era Pak Khalid juga banyak bantuan untuk sekolah-sekolah atau dunia pendidikan di Tangerang. Bisa disebutkan contohnya itu apa saja Pak Khalid? Ya,
Jadi ini Mas Bro, karena memang ada menjelang kemarin efek dari COVID ini cukup luar biasa. Masyarakat dipaksakan untuk dengan gaya hidup baru. New normal tadi kan. Yang tadinya digital dianggap sesuatu yang biasa sehingga namanya dunia pendidikan ini masuk bagaimana Kabupaten Tangerang itu punya visi dan misi terkait dengan religius dan cerdas. Dua faktor antara religius dan cerdas ini tidak akan religius kalau tidak ada ilmu, kan gitu. Nah makanya disitulah mesti harus secara ini ya tegak lurusnya, berbanding lurus lah ya, berbanding lurus. Maka di kita penyelenggara pendidikan itu ada Radisdik, ada Kemenak gitu kan. Nah kalau Kemenak ini sentralnya karena hierarkinya ke pusat, sehingga perlu ada campur tangan daerah dalam rangka untuk merealisasikan religius dan cerdasnya tadi. Makanya hampir kurang lebih sekitar lebih banyak lah kalau di Kabupaten Tangerang ini pendidikan keagamaan ini lebih banyak. Maka Pak Bupati menerapkan religius di depan itu karena memang hampir lebih banyak yang mendominasi dunia pendidikan, organisasi yang bergerak di pendidikan itu di keagamaan, kayak ke madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, aliyah, ini lebih banyak, lebih mendominasi. Nah tapi di sisi lain ya ada juga sekolah dasar negeri, MTS dan SMP dan sebagainya, bisa dihitung. Sementara kebutuhan sarana prasarana dengan angka keluar dari siswa yang ada ini tidak memadai. Itu. Maka kita coba untuk perbaiki infrastruktur yang ada kita kasih kesempatan buat madrasah, buat untuk bisa bersaing secara sehat, gitu, bersaing secara sehat dan menggali potensi-potensi dari mereka, gitu. Oke Pak Khalid, terima kasih dengan waktu kesibukan Bapak yang luar biasa. Sama-sama Mas Bro. Ngobrol-ngobrol dan kita sudah banyak bicara tentang Pak Khalid dan juga tentang kiprah DPRD Kabupaten Tangerang pada era kepemimpinan beliau. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak Khalid. Siap, terima kasih Mas Bro. Alhamdulillah sehat selalu Mas Bro. Demikian Sobat Warta Kota dan Tribuners, bincang-bincang saya dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Khalid Ismail, SAG MM. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.